Terbentuknya Butatoa Bantaeng. Sejarah awal terbentuknya Bantaeng. Komunitas Onto memiliki sejarah tersendiri yang menjadi cikal bakal Bantaeng. Menurut Karaeng Imran Maswale, salah satu generasi penerus dari kerajaan Bantaeng. Dulunya daerah Bantaeng ini masih berupa lautan. Hanya beberapa tempat tertentu saja yang berupa daratan, yaitu daerah Onto dan beberapa daerah di sekitarnya, yaitu Sinoa, Bisampole, Gantarangkeke, Mamepang, Katapang dan Lawi-Lawi. Masing-masing daerah ini memiliki pemimpin sendiri-sendiri yang disebut dengan kare. Suatu ketika para kare yang semuanya ada 7 orang tersebut bermufakat untuk mengangkat satu orang yang akan memimpin mereka semua. Sebelum itu mereka sepakat untuk melakukan pertapaan lebih dulu, untuk meminta petunjuk kepada Dewata yang Maha Kuasa. Siapa kira-kira yang tepat menjadi pemimpin mereka? Lokasi pertapaan yang dipilih adalah daerah Onto. Ketujuh kare itu kemudian bersamadi di tempat itu. Tempat-tempat samadi itu sekarang disimbolkan dengan bala tujua. 7 rumah kecil yang beratap, berdinding dan bertiang bambu. Titik. Pada saat mereka bersamadi, turunlah cahaya ke Kare Bisampole, pimpinan daerah Bisampole, dan terdengar suara. Apa ngaseng antun uboya naka dinging-dingingana? Apa yang engkau cari dalam cuaca dingin seperti ini? Titik. Lalu Kare Bisampole menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari orang yang tepat memimpin mereka semua, agar tidak lagi terpisah-pisah seperti sekarang ini. Lalu kembali terdengar suara. Amuko mange mokorima mampang ribuang ngaya risa lucindranaya. Besok datanglah ke satu tempat permandian yang terbuat dari bambu. Titik. Keesokan harinya mereka mencari tempat yang dimaksud di daerah Onto. Di tempat itu mereka menemukan seorang laki-laki sedang mandi. Inilah kemudian yang disebut dengan Tumanurungari Onto. Jelas Karaeng Burhanuddin salah seorang dari generasi kerajaan Bantaeng. Lalu ketujuh kare menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin, sekaligus meminta Tomanurung untuk memimpin mereka. Tomanurung menyatakan kesediaannya, tetapi dengan syarat. Erojan wangka anjari Karaeng. Tapi nakepa angling kau leko kayu, nakeje nemas solong ikau sampara mamanyu. Saya mau diangkat menjadi raja pemimpin kalian, tapi saya ibarat angin dan kalian adalah ibarat daun. Saya air yang mengalir dan kalian adalah kayu yang hanyut, kata Tomanurung. Ketujuh kare yang diwakili oleh Kare Bisampole pun menyahut. Kutarime papalanu tapi kualeko pamaji kitang kualeko pakodi. Kualeko tambaratang kualeko racung. Petik 2 kurung buka. Saya terima permintaanmu, tapi kau hanya kuangkat jadi raja untuk mendatangkan kebaikan dan bukan untuk keburukan. Juga engkau kuangkat jadi raja untuk jadi obat dan bukannya racun. Titik. Maka jadilah Tomanurung Rionto ini sebagai raja bagi mereka semua. Pada saat ia memandang ke segala penjuru, maka daerah yang tadinya laut berubah menjadi daratan. Tomanurung ini sendiri lalu mengawini gadis Onto yang dijuluki Dampang Onto. Gadis jelitanya Onto. Titik. Setelah itu mereka pun berangkat ke arah yang sekarang disebut Gamacaya. Di satu tempat mereka bernaung di bawah pohon, lalu bertanyalah Tomanurung, pohon apa ini? Dijawab oleh Kare Bisampole. Pohon Taeng, sambil memandang ke arah 6 kare yang lain. Serentak ke-6 kare yang lain menyatakan ba. Tanda membenarkan dalam bahasa setempat. Titik. Dari sinilah kemudian muncul kata Bantaeng dari 2 kata tadi, yaitu ba dan taeng. Jelas Karaeng Imran Maswale. Konon karena daerah Onto ini menjadi daerah sakral dan perlindungan bagi keturunan Raja Bantaeng. Bila mendapat masalah yang besar, maka bagi anak keturunan kerajaan tidak boleh sembarangan memasuki daerah ini, kecuali diserang musuh atau dipakaikan dulu tanduk dari emas. Namun kini hal itu hanya cerita. Karena menurut Karaeng Burhanuddin semua itu telah berubah akibat kebijakan Pemda yang telah melakukan tata ruang terhadap daerah ini. Kini kesakralan daerah itu hanya tinggal kenangan. Tanggal 7/7 menunjukkan simbol bala tujua di Onto dan Tau Tujua yang memerintah di masa lalu, yaitu Kare Onto, Bisampole, Sinoa, Gantarangkek, Mamampang, Katapang dan Lawi-Lawi.
perlawanan rakyat Bantaeng terhadap penjajah Belanda. Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa pada tanggal 7 Juli tahun 1667 terjadi Perang Makassar, di mana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Goa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pasangan kerajaan Goa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotisme rakyat Bantaeng sebagai bagian kerajaan Goa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran. Bulan 12, menunjukkan sistem Hadat 12 atau semacam DPRD sekarang yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui unsur Janang, kepala kampung, sebagai anggotanya yang secara demokratis menetapkan kebijaksanaan pemerintahan bersama Karaeng, Bantaeng. Hasil penelitian menyatakan Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 Masehi. Tahun 1254 dalam Atlas Sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan wilayah Bantaeng sudah ada ketika Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara memperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin hubungan niaga pada tahun-tahun 1254 sampai tahun 1292. Penentuan autentik peta Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu. Bahkan menurut Prof. Nuruddin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 Masehi, sehingga dijuluki Buta Toa atau Tanah Tuol. Tanah bersejarah. Selanjutnya laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bogas menyatakan Bantayan adalah kerajaan Makassar awal tahun-tahun 1200 sampai tahun 1600. Dibuktikan dengan ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung 960-1279 dan dari dinasti Yuan tahun 1279 sampai tahun 1368. Penetapan hari jadi Bantaeng sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah, sesepuh dan tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2 sampai 4 Juli tahun 1999. Berdasarkan keputusan Mubes KKB nomor 12, Mubes KKB VII 1999 tanggal 4 Juli tahun 1999 tentang penetapan hari jadi Bantaeng maupun kesepakatan anggota DPRD tingkat 2 Bantaeng, telah memutuskan bahwa sangat tepat hari jadi Bantaeng ditetapkan pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1254, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 1999. Raja-raja yang pernah memerintah. Berikut ini adalah daftar nama-nama raja yang pernah memerintah di wilayah Kabupaten Bantaeng, yaitu Bantayan pada awalnya sebagai kerajaan yakni tahun-tahun 1254 sampai tahun 1293 yang mana diperintah oleh Mulatau yang bergelar Tutoa, yang memimpin kerajaan Bantaeng yang terdiri dari 7 kawasan yang masing diantaranya dipimpin oleh beberapa Karaeng, yaitu Kare Onto, Kare Bisampole, Kare Sinoa, Kare Gantarang Keke, Kare Mamampang, Kare Katampang dan Kare Lawi-Lawi, yang semua kare tersebut dikenal dengan nama Tau Tujua. Sesudah Mulatau, maka raja kedua yang memerintah yaitu Raja Masaniaga pada tahun 1293. Pada tahun-tahun 1293 sampai tahun 1332 dipimpin oleh Tumanurung atau yang bergelar Karaeng Loeya. Tahun-tahun 1332 sampai tahun 1362 dipimpin oleh Masaniaga Maratung. Tahun-tahun 1368 sampai tahun 1397 dipimpin oleh Maradia. Tahun-tahun 1397 sampai tahun 1425 dipimpin oleh Mas Sanigaya. Tahun-tahun 1425 sampai tahun 1453 dipimpin oleh Ijanggong yang bergelar Karaeng Loeya. Tahun-tahun 1453 sampai tahun 1482 dipimpin oleh Mas Saniga Karaeng Bangsa Niaga. Tahun-tahun 1482 sampai tahun 1509 dipimpin oleh Daeng Ta Karaeng Putudal atau disebut Punta Dolangang.
Tahun-tahun 1509 sampai tahun 1532 dipimpin oleh Daeng Takaraeng Poya. Tahun-tahun 1532 sampai tahun 1560 dipimpin oleh Daeng Takaraeng Dewata. Tahun-tahun 1560 sampai tahun 1576 dipimpin oleh Ibu C. Karaeng Bondeng Tuni Tambanga. Tahun-tahun 1576 sampai tahun 1590 dipimpin oleh Imarawang Karaeng Barang Tumapari Sikar Bokona. Tahun-tahun 1590 sampai tahun 1620 dipimpin oleh Masaki Rangdeng Mamangung Karaeng Majombea Mating Drowari Jalanjang. Latendri Rua. Tahun-tahun 1620 sampai tahun 1652 dipimpin oleh Daeng Takaraeng Bonang yang bergelar Karaeng Loeya. Tahun-tahun 1652 sampai tahun 1670 dipimpin oleh Daeng Takaraeng Basotu Ilangari Tamalange. Tahun-tahun 1670 sampai tahun 1672 dipimpin oleh Mangkawani Daeng Talele. Tahun-tahun 1672 sampai tahun 1687 dipimpin oleh Deng Takaraeng Baso. Kedua kalinya. Tahun-tahun 1687 sampai tahun 1724 dipimpin oleh Deng Takaraeng Ngale. Tahun-tahun 1724 sampai tahun 1756 dipimpin oleh Deng Takaraeng Manangkasi. Tahun-tahun 1756 sampai tahun 1787 dipimpin oleh Deng Takaraeng Loka. Tahun-tahun 1787 sampai tahun 1825 dipimpin oleh Ibagala Deng Manguluang Tunija Lokari Kajang. Tahun-tahun 1825 sampai tahun 1826 dipimpin oleh Lacaleng Tumanguliling Karaeng Talu Dongkengari Bantaeng, yang bergelar Karaeng Loeyari Lembang. Tahun-tahun 1826 sampai tahun 1830 dipimpin oleh Deng Tunase, Janda Permaisuri, Ker, Bagalader, Manguluang Tunija Lokari Kajang. Tahun-tahun 1830 sampai tahun 1850 dipimpin oleh Mapaung Badeng Tumagasing. Tahun-tahun 1850 sampai tahun 1860 dipimpin oleh Deng Tupasaurang. Tahun-tahun 1860 sampai tahun 1866 dipimpin oleh Karaeng Basunu. Tahun-tahun 1866 sampai tahun 1877 dipimpin oleh Karaeng Butung. Tahun-tahun 1877 sampai tahun 1913 dipimpin oleh Karaeng Panawang. Tahun-tahun 1913 sampai tahun 1933 dipimpin oleh Karaeng Pawiloy. Tahun-tahun 1933 sampai tahun 1939 dipimpin oleh Karaeng Mangkala. Tahun-tahun 1939 sampai tahun 1945 dipimpin oleh Karaeng Andiman Napiang. Tahun-tahun 1945 sampai tahun 1950 dipimpin oleh Karaeng Pawiloy. Kedua kalinya. Tahun-tahun 1950 sampai tahun 1952 dipimpin oleh Karaeng Andiman Napiang. Kedua kalinya. Tahun 1952 Karaeng Mas Soele. Sebagai pelaksana tugas. Pemerintah masa kerajaan ini berlangsung sejak abad 12 dan berakhir pada masa sesudah kemerdekaan. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan itu berlangsung pula birokrasi pemerintahan Hindia Belanda secara bersama-sama.